Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Talkshow Miftahul Ulum TV. Bersama saya Rizky Prasetyo dan saya Muhammad Irfan Subowo. pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang organi OSIM di mana Mas Bowo? Di MTS Nahdlatul Subian yang ada di Ploso. Oh ya. Ini Mas Danu ya, kalau membahas soal organisasi itu menurut saya sangat penting sekali karena untuk melatih kepemimpinan dasar siswa. Di situ kan di sebuah organisasi ada yang mengambil yang membuat acara sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Oh, enggak juga itu kan Mas Bowo, kan juga ada OSIS kan bisa membantu bagi guru-guru kan Mas Bowo ya. Ya. Jadi kali ini kita bakal gali hal-hal yang jarang orang tahu. Langsung saja kita sambut narasumber kita dari MTS Nahdlatul Subian. Ya Dek, bagaimana kabarnya hari ini? Pakai mic-nya Dek, pakai. Bagaimana kabarnya hari ini Dek? Alhamdulillah baik. Bagaimana Dek reaksinya saat diundang ke sini itu? Agak nervous sih, deg-degan aja lah. Oh deg-degan, kenapa deg-degan Dek? Santai aja di sini deh. Ini First buat time juga ikut jadi narasumber. Oh. Berarti itu sebelumnya belum pernah jadi narasumber gini Dek? Belum. Pernah. Berarti baru kali ini ya? Iya. Bisa diperkenalkan dulu Dek diri dan nama alamatnya masing-masing. Masing-masing. Dari kiri dulu ya Mas Boy, kiri ya. Bisa memperkenalkan? Halo, perkenalkan nama saya Fajriyatul Munawaroh dari Ploso. Perkenalkan nama saya Layunatul Kusna dari Sidoarjo. Saya Widari Diksi dari Ploso. Dari Ploso itu. Iya. Oh. Dekat berarti dari sekolah. Iya. Ya sekitar 5 menitan lah. Oh. Dulunya bisa diceritakan enggak Dek? Dulunya masuk OSIS itu niat sendiri atau ditarik sama teman? Ya. Niat sendiri sih, karena suka ikut organisasi. Yang adiknya sendiri? Ikut Ya. sendiri atau disuruh teman? Ikut sendiri sih, Ikut soalnya sendiri. ingin mencari pengalaman baru juga. Kalau yang ini Dek? Kalau saya ikut sendiri juga. Berarti ini enggak ada yang ditarik teman gitu, enggak ada? Enggak. Niatan sendiri semua ini Dek ya? Iya. Ingin sendiri nih Kak. Terus deh, kalau menurut Arti bagi kalian itu apa OSIS itu? artinya apa? Kepemimpinan sih. Itu aja. Iya. Kedisiplinan bisa. Terus? Apa ya? Ya kayak kepemimpinan gitu. Ya. Berarti itu melatih kepemimpinan gitu ya Dek ya? Ya. Selama menjadi OSIS ini apa saja kegiatan yang sudah kalian jalankan Dek? Banyak Kak. Banyak. Apa saja itu? itu? Sebutkan. Kayak LDK gitu Kak. Oh, LDK. Kalau lomba? Oh Iya, ya, lomba ada. Press meeting, lomba 17 Agustus. Lomba Hari Guru. Kalau lomba yang sering disukai apa? Di Lomba MTS sana. 17 Agustus. Karena meriah. Meriah. Ya. Berarti selain 17 Agustus itu enggak meriah gitu ya Dek? Ya meriah sih Kak. Semua itu meriah lah, semua lomba. Cuman kan paling iya. semangat kan waktu 17 Agustus. Tapi lomba yang paling istimewa apa? Pas 17 Agustus. Lomba yang paling seru. Apa ya? Oh, lomba karung. Apa? Karung. Lomba karung. Iya. Lah Balap kenapa kok karung. istimewa? Gimana Kak? Lah kenapa kok istimewa? Ya karena seru kayak kalau ada guling-guling gitu. Kan pakai helm. Ya. Nah kalau apa itu laki-laki itu ada lomba seperti lain nggak Dek? Maksudnya seperti apa itu sepak bola, futsal atau volley? Ada Kak, futsal pakai sarung gitu. Futsal pakai Futsal sarung. pakai sarung. Gimana itu? Itu wajib cowok atau yang Buat- cewek ikut? Buat cowok aja. Cowok ju- aja itu. Cowok aja. Iya. Iya. Kalau lombanya apa dapat hadiah apa di sana? Uang. Uang gitu. Uang aja, nggak ada jajanan ciki-ciki? Tidak Nggak ada. Terus deh, selama ini pernah nggak membuat acara yang mendadak? Pernah. Apa itu?
acara kayak seperti memperingati Hari Guru. Hari Itu Guru? mendadak ya. Acara apa itu? Kayak menyiapkan lagu-lagu untuk guru atau puisi. Buat yel-yel. Iya. Oh, Yayal ada? Ada. Coba sebutkan ya. Tapi yel-yel kelas Kak. Oh, Yayal kelas, gak apa. Berarti Gimana? itu kalau hari guru itu per kelas atau OSIS sendiri gitu, Dek? Per kelas. Per kelas. Kalau OSIS tuh jadi tugasnya. Oh iya. Koordinasi. Iya. Pernah nggak, Dek? Gimana ya? Pernah rapat mau bercanda sendiri ajakin teman gitu pas rapat? Pernah. Bisa diceritakan, Dek? Gimana Kak? Pas kan sudah rapat tuh malah bercanda sendiri sama teman itu. Ya sering sih banyak yang kayak gitu. Sering berarti. Ya. Tapi itu lancar nggak maksudnya, Dek, karo rapat itu? Lancar. Terus deh, saat melakukan acara, apakah pernah merasakan ingin menyerah di saat waktu acara itu? Nggak Pernah pernah nggak? sih Kak. Nggak pernah? Nggak pernah. Oh, berarti langsung semangat terus berarti? Kalau OSIS dikasih dana tak terbatas itu mau bikin acara apa ya, Dek? Pengen buat perayaan ulang Perayaan tahun milad sekolah. madrasah sih. Ada ulang tahunnya? Ya ada. Kapan tuh? Di sana? Nggak salah bulan April. Bulan April. Acara yang paling meriah itu? Ya kan masih rencana tapi belum Oh. pernah. Berarti dilakukan. itu sebelumnya belum pernah. Belum pernah? belum. Oh, lagi besok mau? Ya gak tahu. Insya Ya, Allah kalau sih, Kak, ada insya dana. Itu uang OSIS itu dari guru atau dari siswa itu? Biasanya itu dikasih per tahun atau per bulan gitu loh, buat untuk OSIS sendiri untuk kegiatan itu. Kadang dikasih tapi kadang pakai uang kas OSIS sendiri. Ya. Berarti itu nggak ada per siswa itu nggak ada iuran buat anak OSIS gitu, nggak ada, Dek? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak, Dek, kegiatan OSIS yang paling nguras tenaga banget itu? Ada Kak. Ada. Apa itu sebutnya deh? Saat menata kursi atau meja untuk semesteran. Oh, menata. Nggih. Berarti itu yang melakukan OSIS ya, Dek ya? Iya. Sama dibantu guru-guru beberapa lah. Ini OSISnya campur atau campur putra putri atau putri sendiri? Putra putri. Putra putri. Campuran itu. Itu di sana disebut OSIS apa OSIM di sana? OSIM. OSIM. Apa itu OSIM? Organisasi Siswa Intra Madrasah. Oh, madrasah berarti. Oh, madrasah berarti OSIM gitu ya. Kan OSIM. di MTS toh, Mas. Oh iya. Kalau di negeri apa, Mas Bu? Kalau di negeri ya OSIS. Seperti di SMK sini kan OSIS. Iya ya. Organisasi intra sekolah. Ada nggak, Dek, teman kalian kalau ada kegiatan atau rapat paling sering telat tapi alasannya selalu unik gitu? Ada siswa cowok itu. Cowok. Soal cowok. Kebanyakan cowok sih Kak. Lah pernah nggak, Dek? Apa ada anggota OSIS tapi bandel, itu cara mengatasinya itu gimana? Dipaksa. Dipaksa aja? Karena susah aja gitu Kak. Kalau apa kayak dilebutin Kak. Nanti kayak. Oh. Berarti yang sering telat itu cowok apa cewek, Dek? Cowok. Cowok sih. Cowok. Itu berarti cowok juga bandel, Dek, kalau sudah menjadi OSIS itu? Tergantung. Tergantung sih. Tergantung Tergantung cowoknya orangnya. gitu ya. Iya. Tapi lebih banyak cowoknya apa ceweknya yang bandel itu? Cowoknya. Cowok ya? Pasti cowok ya, Mas. Semua cowok, Mas. Ini yang menjadi ketua OSIS siapa? Saya. Saya. Ya, adiknya? Bidang media seksi. Oh, ya ini Sekretaris. sekretaris. Yang wakil OSISnya enggak ada? Enggak. Kalian pernah nggak, deh, hampir nyerah tapi malah jadi semangat lagi saat melakukan apa ya, kegiatan apa gitu? Belum pernah sih kayak. Belum pernah. Ya suka aja gitu disuruh-suruh kayak semangat lah. Berarti semangat terus ya, Dek? Iya. Iya. Kan keinginan diri sendiri tau ya.
Nah ini paling atasnya tantangan terbesar jadi pengurus OSIS menurut kalian, Dek? Harus bisa kayak mencontohkan teman-teman semua, mencontohkan yang berbuat Ya, yang Dek. baik gitu. Harus bisa deh anggota OSIS. Terus yang adiknya sendiri Sama kayak ini. sama? Iya. Ya harus menjadi contoh yang baik gitu. Ya. Terus ini Dek, apa rencana setelah lulus tuh mau kemana? Pengen apa ya? Pengen melanjutkan sekolah di mana? Atau pengen mondok Insya Allah pengen di SMA 2. SMA 2? Iya. Kenapa kok milih SMA? Bukan SMK? Lebih suka SMA aja. Oh, lebih suka apa? Materi Mas ya? Iya. Oh iya. Ya ini adiknya tengah Kalau saya di pondok. di pondok. Nggih. Pondok mana? Belum Tahu. nggih. Adiknya yang satu Kalau saya mondok juga. mondok di mana tuh? Insya Allah yang Buul Quran. Ini semuanya laju apa tahu di pondok? Laju. Laju. Kukira mondok. Oh berarti situ nggak ada yang mondok gitu, Dek? Udah ada. Sekolah nggak ada. Paling kalau cowok ada beberapa. Tapi pondoknya juga deket situ nggak, Dek, maksudnya? Dekat. Di pelosok. Deket. Iya di pelosok. Ada 2. Ada 2. Iya. Mana tuh? Ya sekitaran pelosok lah. Masih ikut desa pelosok pondoknya. Tapi cuma cowok aja Kak, gak ada yang cewek. Oh ya. Kalau di pondok itu berangkat sekolahnya pakai motor atau gimana temennya itu? Jalan kaki. Jalan Jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Berarti tiap hari jalan kaki gitu? Iya. Apa perbedaan OSIM di MTS kalian dengan OSIS sekolah lain? OSIM sekolah lain, Dek? Ada gak? Ada perbedaannya gitu. Kalau OSIS apa itu kalau OSIM di MTS-nya D itu berbeda dengan OSIM yang lain sekolah lain. Sekolah atau yang lain sekolah apa? yang itu. Kalau di MTS sana begini, kalau di sekolah yang lain begini. Mungkin kalau perpisahan OSIS, Kak. Apa? Perpisahan OSIS. Perpisahan OSIS. Ada perpisahan OSIS. Ada. Seperti apa ya kalau di sini ya? Apa wisuda? Nah, apa hal paling ribet dari jadi anak OSIS itu, Dek? Ada Nggak nggak? ada kayaknya. Nggak ada. Berarti adik-adik ini kelas berapa sih sebenarnya? Kelas 9. 9. Kelas 9 semua. Iya. Mau lulus berarti. Sudah melakukan enggak apa? TKA? Belum. Belum. Kapan? Tahun depan. Tahun depan. Iya. Tahun depan. Minggu depan apa tahun Minggu depan apa? Bulan depan. Tahun depan. Oh, tahun Tahun depan. depan. Tahun depan. Tahun depan. Berarti Sudah masih lulus toh? Tahun depan kan belum lulus. Oh, tahun besok berarti. Iya. Oh iya. Ini kan mau akhir tahun loh Mas ini, Mas. Oh iya Mas Bo ya. Ada lagi nggak, Dek, kegiatan yang OSIS paling ngasih pengalaman yang berharga itu? LDK. LDK. Iya. Itu LDK-nya itu gimana, Dek? Maksudnya biasanya kak kalau kemarin OSIS SMK Miftahul Ulum ini kan LDK-nya di Bantir Suwomono Semarang. Semarang gitu. itu. Kalau Di MTS sana? MTS-nya, Dek? Di sekolah. Di sekolah sendiri. Iya. Yang latih siapa? Kadang di balai desa gitu. Yang latih ya kayak orang luar gitu. Orang nggak luar. dari sekolah situ gitu Kak. Berarti itu OSIS dari luar sekolah semua itu? OSIS, apa tuh OSIM? OSIM dari luar sekolah apa gimana itu? Atau orang biasa atau guru-guru yang latih LDK itu? Orang luar. Orang luar. Iya. Terus deh, hal yang paling asik selama menjadi OSIS itu apa? Hal yang paling seru lah. Punya Jadi pengalaman. Terus? Punya pengalaman terus. Ya. Kalau kita disuruh itu bisa sambil bermain gitu loh, Kak. Oh ya. Terus yang tengah apa? Ya kayak senang gitu aja, Kak, kayak kakaknya ini. Apa hal yang paling ribet saat menjadi OSIS? Atau apa mengurus teman-teman yang dablek lah? Contohnya ada gak? Ada. Apa itu? Kayak
kan di madrasah kita nggak boleh pakai lipstik kak. Ya. Masih ada yang pakai lipstik, kita nasehatin gitu. Masih aja pakai lipstik. Oh, lipstick. Terus kan itu kan yang cewek, yang cowok itu apa? Kalau kan di sekolah kan nggak boleh keluar pagar kalau istirahat ya kak. Nah itu ditegur kayak gitu. Tapi yang cowok itu tetap ngeyel nggak sih? Tetap Tetap. ngeyel. Ngeyel. Iya. Terus Kadang gimana itu? loncat gitu. Namanya juga namanya juga cowok Mas Bowo. Pasti kan ngeyel. Kalau Mas Bowo ngeyel nggak kalau gitu? Kalau saya insya Allah enggak Mas. Ya Mas Danu? Kalau saya juga ya ngeyel sih Mas. Wajarnya laki-laki kan ya ngeyelan gitu sih Mas. Ada nggak Dek hal yang paling random yang pernah terjadi pas persiapan acara itu? Kayaknya ada. Ada. Apa itu Dek? Bisa Boleh ceritakan? ceritakan. Lupa nyiapin bahan-bahan kalau pas waktu lomba gitu. Kayak kan pasti kan ada bahan misal kalau apa lomba estafet balon kadang lupa beli balon atau estafet apa cupnya ya. Kadang lupa nyimpennya di mana gitu kak. Tapi setelah itu ketemu lagi itu barangnya. Ketemu. Kayak panik gitu lah. Oh panik. Apa kegiatan yang bikin kalian makin kompak Dek saat atau apa itu OSIM itu? Waktu Saat lomba. mempersiapkan perlombaan sih kak. Kayak lomba gitu. menjadi koordinator gitu loh kak. Oh iya koordinator. Kan harus kompak gitu. Dulu menurut Ade itu organisasi OSIM itu gimana dan kenyataannya gimana Dek? Sebelum jadi OSIS. Menurutku sih seru-seru aja. Seru-seru aja. Iya. Apa hal yang paling seru Dek? Ya karena suka aja gitu kak. Suka aja. Iya. Terus ya selama menjadi OSIS, apakah pernah mengalami hal yang paling random atau yang paling lucu? Pernah nggak? Kayaknya belum pernah deh. Belum pernah. Masa selama menjadi OSIS belum pernah mengalami apa? Mengalami hal yang paling lucu? Kayaknya sih belum. Belum. Berarti apa mode serius terus berarti? Kan gak ada yang lucu loh. Ya nggak serius banget sih kak. Oh, nggak serius banget. Santai. Tapi itu biasanya yang laki-laki ikut membantu terus atau enggak? Apa sering ngilang? Sering hilang. Sering hilang. Berarti yang bekerja itu Kebanyakan cewek. semua. Cewek semua. Itu semua OSIS ada berapa? Kalau digabung putra putri? 24. 24. Banyak ya Mas ya? Itu termasuk banyak atau sedikit Dek menurut Ade? Menurutku sih sedikit ya kak. Sedikit. Lebih banyak yang cowok apa yang cewek itu Dek? Sama. Berarti itu Cewek 12, cowok 12. oh, iya. Ini OSIS lama atau apa? Lebih kemarin? Kalau saya sudah lama. Sudah lama kayak ini? Saya juga sudah lama. Saya Berarti baru- sudah lama semua? Baru? Iya. Baru tahun ini. Oh baru tahun ini? Ya, kan habis ini kan lulus dah. Iya. Tapi kok sudah menjadi OSIS lagi? Pelantikannya kan apa bulan-bulan depan gitu loh kak, Januari gitu. Oh. Kalau ini udah dari kelas 7 aku baru kelas 8. Oh iya. Kalau di sini kan apa? Lebih mana saja? Agustus Mas ya? Apanya Mas? Pengganti OSIS. Pengganti OSIS itu Bulan iya, apa kemarin? Kemarin Agustus. Agustus. Agustus ya. Berarti adiknya ini pas dulu jadi OSIS itu maksudnya LDK dulu nggak sih? Iya kak. LDK dulu. Itu dites apa aja Dek? Kayak PBB terus sikap kepemimpinan gitu. Itu berarti wajib dites dulu. wajib. Dilantik terus di LDK. Mbak. Iya kayaknya. Oh, berarti dilantik dulu. Dilantik dulu. Pas LDK itu adiknya nangis gak waktu dites itu? Deg-degan enggak sih kak, Deg-degan, cuman enggak nangis. nervous aja. Lah kenapa ada dekat? Biasa aja. Ya karena diamati kayak bener-bener apa dilihat banget gitu loh. Satu persatu.
Kalau yang laki-laki itu gimana, Dek? Pernah ngeliat nggak? Ya kalau LDK-nya itu gimana maksudnya? Atau sama kayak perempuan gitu? Sama sih Kak, cuman yang laki-laki itu kayak santai banget gitu. Kayak nggak peduli ya lah. Biasa aja. Biasa aja. Siapa anggota OSIS yang paling disiplin? Selama ini siapa? Anta bertiga ini. Dia sih Kak. Ini lain sih. Berarti apa lahir sudah disiplin tuh? Kan ketuanya itu ya. Iya. Ya, ketuanya kan harus Harus memberi contoh ya, pada beri teman-temannya. contoh yang baik gitu. Apa tradisi unik OSIM MTS yang cuma ada di sekolah adik? Kayaknya sih sama aja sama sekolah lain deh Kak. Sama berarti nggak? Iya. Terus selama ini kan sudah membuat acara apa yang paling wah itu Dek? Yang paling meriah lah. Acara apa? Waktu lomba 17 sih Kak. Kalau selain lomba kayak apa memperingati hari-hari besar Maulud Nabi. Maulud Nabi. Iya. Itu membuat acara apa? Lomba kayak. Lomba juga. Iya. Kalau mengadakan ngaji-ngaji. Lombanya itu Iya, lomba ngaji itu. Oh, lombanya Lomba ngaji. Kemarin itu lomba baca diba. Kalau Iya. sama apa ya? Sama biasanya ceramah. Biasanya ceramah, pidato. pidato. Oh, ceramah. Per kelas. Perwakilan gitu kan. Perwakilan. Per ya, kelas gitu. memperwakilan 2. Ya kali ini kita akan break sebentar dan menyaksikan apa Iklan profil SMK Miftahul Ulum Boarding School. Menjadi salah satu sekolah menengah kejuruan yang mendapatkan program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan, dan Teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pendidikan vokasi di Indonesia. SMK memiliki program pusat keunggulan, produksi siaran, dan program televisi. Sekolah yang berkomitmen untuk menghasilkan kelulusan yang berkompeten, kreatif, dan siap kerja di industri media. Selamat datang di SMK Miftahul Ulum Boarding School, Jogoloyo, Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Di SMK PK ini, siswa mendapatkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri. Siswa belajar berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi produser, sutradara, penulis naskah, dan lain-lain. Dilengkapi dengan alat-alat produksi yang canggih dan modern, ruangan yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran seperti studio, laboratorium, dan ruang kelas. Siswa akan mendapatkan kesempatan untuk magang, kunjungan industri, lomba, pameran, dan kegiatan lainnya. Selamat datang di SMK Pusat Keunggulan SMK Miftahul Ulum Boarding School yang mempunyai kejuruan produksi siaran dan program televisi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, dan kegiatan SMK Pusat Keunggulan ini. Kami juga berharap video ini dapat menarik minat dan motivasi orang tua, siswa, dan masyarakat untuk bergabung dan berpartisipasi dalam program SMK Pusat Keunggulan. Kami percaya bahwa SMK Pusat Keunggulan adalah pilihan yang tepat bagi siswa yang ingin mengembangkan bakat dan potensi mereka di bidang produksi dan siaran televisi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja SMK Pusat Keunggulan ini agar dapat menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berkontribusi bagi bangsa serta negara. Salah satu kegiatan yang menarik di SMK PK ini adalah ekstrakurikuler Broadcasting Club.
ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang produksi dan siaran program televisi. Siswa yang bergabung dengan ekstrakurikuler ini mendapat pelatihan dan praktik langsung tentang teknik broadcasting seperti menjadi announcer, reporter, news presenter, dan lain-lain. Siswa juga akan berkesempatan untuk membuat program-program televisi seperti berita, dokumenter, talk show, dan lain-lain. Ekstrakurikuler Broadcasting Club ini juga menjadi sarana penyaluran aspirasi dan inspirasi siswa, serta menjadi media informasi dan promosi sekolah. SMK PKI telah membuktikan prestasinya. Banyak lulusan yang berhasil bekerja di berbagai perusahaan media dan berwirausaha lain. Banyak juga yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ya seperti itulah tadi break sebentar dan menyaksikan iklan jingle SMK Miftahul Ulum TV. Profil mas. Profil. Ya. Oh, lahir jingle Ya. mas ya. Sama juga ya jingle sama profil ya. Beda sih mas ya. Beda tulisannya mas. Yuk lanjut mas Bowo, lanjut ke pertanyaan lagi. Terus deh ini apa siswa yang paling acara yang paling ditunggu-tunggu siswa itu acara apa? Selama setahun ini. 17 Agustus sih Kak. 17 Agustus juga ya. Karena kan 17 Agustus meriah. Ya karena banyak-banyak lomba, terus hadiahnya juga lumayan. Kalau Lumayan, 17 Agustus itu hadiahnya dari OSIS sendiri atau guru juga ngasih dek? Dari guru. Guru tuh mas. Guru. Ada momen yang paling lucu nggak dek saat menjadi panitia lomba 17 Agustus. 17 Agustus itu? Pasti kan ada kan lomba-lomba kan ada. lucu-lucu semua itu. Mestinya ada Kak. Kayak apa ya? Kayak nyiapin karung gitu Kak, tapi karungnya tiba-tiba tuh Kak bolong gitu Kak. Bolong. Jebol gitu. Lah itu sudah diperiksa atau belum OSISnya? Sudah. Sudah. sih. Lah kok bolong? Kan pas lari kan pasti kan ada gesekan-gesekan. Oh. Kegiatan apa yang mau kalian adakan biar lebih keren untuk MTS ini? Ada nggak? Maksudnya mau bikin acara yang besar-besaran. Kan mau lulus ini kan pasti kan mau bikin kenangan untuk OSIS gitu kan dek? Ada nggak rencananya itu apa? Berarti anu mas sebelum reformasi OSIS. Reformasinya kapan itu dek? Biasanya? Di MTS sana. Reformasi itu pergantian ketua OSIS. itu. Biasanya kan gitu kan dek, pergantian ketua terus wakil gitu dek. Ada nggak kapan itu biasanya? Kalau Ada nggak sih, bulan kayaknya Januari sih Kak. Januari. Kan ini kan maksudnya sudah kelas 9 gitu kan dek. Biasanya kan kelas 9 kan apa itu mas? Fokus sudah fokus kepada kepada ujiannya. ya ujiannya kan ganti gitu kan dek. Itu kalau milih anggota OSIS itu menyiapkan siswa berapa? Atau yang mau Didaftar terus dipilih lagi Kak. dipilih lagi? Iya. Diseleksi kayak itu. Oh berarti ada seleksi kan? Ada. LDK lagi gitu ya dek ya? Gimana Kak? LDK lagi gitu ya? Iya. Nanti Mas Atau setelah pelantikan. Oh iya. Atau itu berarti setelah pelantikan itu langsung LDK gitu dek? Iya. Pembina OSIM itu lebih ke tipe serius banget atau santai tapi tegas itu dek? Santai tapi tegas. Tegas tapi tegas. Santai tapi tegas. Iya. Tapi kalau santai tegas itu ditakuti siswa-siswa enggak dek? Maksudnya kan biasanya gini siswa itu, alah kayak OSIME gak tegas, gak wedi lah, gak sesok baleni meneh apa piye ngono dek? Kalau ditakuti itu kayak siswa baru gitu loh Kak. Oh, Siswa berarti- baru. Kalau siswa yang lama itu udah tahu ini orangnya kayak gini gitu.
Terus ini Dek, kalau rapat, ini enaknya lewat daring atau langsung kumpul rapatnya? Enak kumpul sih Langsung Kak. Nah Kumpul kumpul, sih, tapi iya. kan biasanya di grup kan ada yang ngusulkan. Enggak, kadang tuh ada yang nggak jawab gitu loh. Oh, berarti langsung enak kumpul Enak langsung ya? Kak? Iya. Lebih memahami juga. Iya. Apa pengalaman OSIS yang bakal kalian ingat sampai lulus, Dek? Kebersamaan sih Kak. Kebersamaan. Iya. Berarti meriah banget itu ya, sampai apa ya? Ingat terus sampai lulus gitu ya, Dek. Maksudnya ada keinget momen lucu atau gimana gitu enggak, Dek? Iya Kak, kalau biasanya itu habis rapat kayak cerita-cerita gitu. Cerita-cerita. Membahas apa itu? Organisasi. Ya enggak sih kayak santai-santai gitu kayak bahas tentang teman apa-apa gitu. Berarti gibah gitu, Dek. Terus ini rapat kalau di sana mengadakannya 1 bulan sekali atau seminggu sekali? Rapat OSIS atau mau Setahun ada sekali acara? gitu. Kalau mau ada acara. Kalau mau ada acara aja. Iya. Iya. Berarti itu rapatnya itu pas ada acara doang gitu ya, Dek ya? Iya. Selain itu ada nggak, maksudnya misalnya 1 bulan sekali gitu nggak pernah ada? Nggak pernah ada rapat gitu? Kayaknya sih belum pernah ya. Belum pernah. Terus yang membimbing rapat itu ketua OSISnya atau didampingi oleh guru? Didampingi oleh guru. Didampingi oleh guru. Pastinya kan ya ada gurunya toh Mas Bro. Nanti kalau keputusan OSIS sendiri kan Ya pasti toh, beda Mas. gitu. Iya. Siapa anggota OSIS yang paling on time dan jadi contoh buat Ya kalian? tadi toh Mas, ketua OSISnya. Ya kan, Dek? Iya, sudah pasti. Iya sih, Ya, ketua sudah OSIS. pasti toh Mas, maksudnya kan ketua gitu kan. Ketua kan harus dicontoh oleh apa ya, anggotanya gitu kan Mas. Tapi ini setiap tahun kalau menggantinya ketua OSIS sama wakil atau ketua OSIS sama sekretaris yang diganti? Ketua OSIS sama wakil sih. Wakil. Lihat di sini. Tapi sekretaris juga biasanya diganti. Kalau tahun ajaran baru itu kan OSIS lama pasti kan udah nggak ikut kan. Sudah nggak ikut. Ya. Nanti sekretaris, bendara, ketua, wakil itu diganti semua. Diganti semua. Ada nggak Dek kejadian paling memalukan tapi lucu selama menjadi panitia itu? Waktu acara yang paling memalukan tapi lucu. Pastinya ada Kak. Ada. Bisa ceritakan Dek? Bisa diceritakan? Kayak pas mat sama gitu Kak. Pas apa? Mat sama. Mat sama itu apa? Masa ta'aruf siswa madrasah. Kayak Oh. semacam MPLS lah Kak. Oh ya, seperti MPLS ya? Iya. Itu yang paling anu apa? Yang paling lucu. Lucu gitu apa Dek? Kayak disuruh mengajari adik-adik tapi mana Belum tahu caranya gitu. Belum tahu caranya. Terus gimana? masih, itu? masih bingung sendiri Masih gitu, bingung Kak. sendiri. Kadang kayak gini. Berarti itu sebelumnya belum persiapan gitu ya Dek ya? Udah tapi kayak Udah. lupa gitu loh Kak. Oh lupa. Masih belum matang, Pak. Oh ya. Berarti kurang lama gitu ya Dek untuk Iya, Siapan kurang. apalagi ya? Ada nggak momen OSIS yang bikin kalian merasa wah kayak keren gitu? Ada nggak Dek? Ada sih Kak. Ada apa itu? Bisa memberi contoh kepada teman-teman yang kayak yang nakal gitu. Ya, terus Ya kita beri contoh apa disiplin terus apa ya berpakaian rapi gitu. Karena OSIS itu sebenarnya harus rapi aja pakaiannya. iya kan. Tapi kan Karena- kalau putra kan biasanya nggak rapi itu Dek. Nyeleneh semuanya. Kalau OSIS putra itu rapi nggak Dek kalau berpakaian itu OSIS? Sebagian, enggak semua rapi. Enggak semua. Sebagian sih. Biasanya kalau masuk bajunya kalau berangkat bajunya dimasukin kadang kalau istirahat udah keluar. Dia keluar. Tapi kalian tegur nggak Dek kalau ada OSIS yang apa anggota OSIS yang bajunya keluar gitu? Kadang ditegur, Kadang tapi ditegur. ya Ngeyel. laki-laki ngeyel. Acara yang wajib untuk diadakan setiap tahun itu apa? Kalau di MTS sana, selain lomba Agustus, selain lomba-lomba. Lomba kelas, Kak.
Apa? Lomba kelas. Lomba kelas itu waktu apa? Kayak kelas meet gitu loh, Kak. Oh, kelas meet. Berarti akhir tahun apa akhir semester? Akhir semester. Akhir semester. Lombanya apa saja itu? Kalau lomba kelas itu kan semua pasti. Kayak lomba menghias kelas gitu. Menghias kelas. Iya. Terus Kebersihan kelas. kebersihan. Hadiah yang paling utama apa? Hadiahnya. Uang. Uangnya berapa? Kalau boleh tahu. Kadang tuh berbeda-beda Kak. Kadang Berbeda-beda? setiap tahun, ya. Tergantung lomba. Berarti kegiatan apa itu? Lomba-lomba itu setahun ada berapa kali, Dek? Lumayan banyak kayaknya Kak. Lumayan banyak. Iya. Berarti sering diadakan lomba gitu ya, Dek ya? Iya, setiap kayak ada acara peringatan apa kadang dikasih lomba. Tapi dananya kalau setahun sering lomba itu cukup nggak, Dek? Insya Allah sih cukup kayaknya Kak. Oh ya. Ada nggak, Dek? Siapa? Ada. Gimana ya? Yang paling hobi mendadak ngilang pas angkat-angkat barang itu. Ada nggak? Asis laki-laki sih, Biasanya Kak. ya anggota laki-laki. Anggota laki-laki. Berarti laki-laki semua gitu bandel ya, Dek ya? Kalau disuruh-suruh tuh biasanya nggak mau. Males mau. gitu loh Kak. Males Males. gitu. Terus Kan itu? Itu kan udah waktunya pulang, Kak. Ya. Lah masih disuruh itu. Ah, nggak mau, mau pulang aja gitu. Berarti kalau si laki-laki bandel itu piye? Cara dikandani ngeyel itu kalau sama gurunya itu apa ya? Manut gitu enggak, Dek? Manut, Kak. Manut. Tapi kalau yang apa itu? Kalau bahasa Jawanya ngandani lah. Kalau yang ngandani adik itu ngeyel atau manut juga. Ngeyel sih kayaknya Kak. Ya ada yang ngeyel, ada yang masih ngikut gitu. Kalau yang bandel itu pernah nggak dilaporkan ke guru gitu? Ini orangnya bandel gitu. Pernah sih, Kak, sering malah. Terus deh, ini kan dulu waktu SD awal mulanya masuk MTS itu sudah niat untuk mengikuti anggota OSIS atau tidak? Sudah Sudah. niat. Berarti baru daftar MTS langsung sudah punya niatan? Sudah. Sudah. Ada kegiatan OSIS yang paling bikin kalian lupa waktu, Dek? Ada nggak Masnya? Nah, sampai lupa waktu gitu. Saking serunya gitu, Dek, ada nggak? Kalau pulang kan biasanya kan yang OSIS sampai maghrib. Belum pernah sih kalau sampai maghrib. Belum pernah. Biasanya Paling sampai jam berapa? Jam 2, Jam 2, jam setengah 3 gitu, Kak. Kalau MTS sana kalau pulang sekolah jam berapa? Jam 1. Jam 1. Kalau rapat itu biasanya setelah pulang sekolah atau pas jam Pas pelajaran? jam pelajaran. Jam pelajaran. Oh, jam pelajaran. Berarti enggak saat Harus izin dulu berarti. Iya, tapi kadang waktu istirahat Kak. Waktu istirahat. kan pasti adiknya kan suka di luar pelajaran kalau rapat gitu kan. Maksudnya gini loh. Supaya Gimana ya? menghindar dari Supaya, pelajaran. menghindar dari pelajaran gitu loh Mas Bowo. Itu kalau Ya, kamu Dek, ya. Iya. Apalagi kalau pelajarannya MTK. MTK. Kalau MTK sebenarnya kalau bisa nggak usah sih. Karena harus ikut kalau MTK. Harus ikut. Harus ikut. Berarti suka MTK gitu, Dek? Ya karena kan lumayan susah juga Kak. Iya. Kalau ditinggal takutnya nggak tahu. Oh, yang ngajar siapa? Yang ngajar Pak Kalimi. Pak Karimi yang kemarin ke sana itu dulu. Oh iya kayaknya itu ya Mas Boy ya. Berarti kalau siswa perempuan itu lebih suka MTK gitu ya? Atau gimana ya? Atau takut ketinggalan materi? Takut ketinggalan materi. Kalau cowok kan beda kan Dek ya. Kalau cowok itu kan biasanya gimana ya? Pelajaran MTK itu males Dek. Kalau enggak itu tinggal tidur. Kalau enggak pura-pura ke WC gitu ya. Pasti kan ada sekelasnya Dek itu. Kalau tidur dimarahin Kak. Dimarahin. Dimarahin. Gurunya itu Galak. tegas gitu Kak gurunya. Jadi kalau MTK tuh nggak pernah ada yang tidur. Ya abang dengarkan semuanya. Mendengarkan Takut semua. kan. Tapi pasti kan ada kan Dek, maksudnya yang pura-pura izin WC itu lama banget itu. Ada nggak? Nggak ada. Berarti takut semua ya? Iya.
paling izin mau beli pen gitu. Kadang ya malah dipinjemi gurunya. Berarti tegas sekali gurunya Mas Bowo gitu ya. Ya. Bagaimana cara memberi motivasi di saat anggota OSIM-nya lagi malas-malasan itu? Harus tetap semangat sih. Harus tetap semangat, maksudnya itu motivasinya gimana? Ayo atau gini lah, ayo semangat lagi, ini belum selesai tugasnya atau gimana itu ngasihnya? Ya kalau Gitu sih, Kak. disuruh mencari perlombaan gitu loh Kak, kan Iya. biasanya disuruh ngebantu OSIS mempersiapkan perlombaan gitu. Ayo nyari ini belum selesai tugasnya gitu. Tapi itu kan pasti sesama perempuan semua kan Dek, maksudnya laki-laki kan pasti Kalau laki-laki pasti ngeyel. manut gitu aja kan. Itu Tapi nggak bantu kan Dek? Gimana Kak? Nggak membantu gitu laki-laki? Membantu. Ya kadang membantu. mempersiapkan aja. kadang Paling membantu, idenya- kadang kan hilang ya Dek ya. Paling kalau suruh milih manut gitu kan. Nah kita akan break sebentar dan iklan berita. Apa itu? Kel Counter dari Mas Irfan Subo. Tengah kebutuhan komunikasi digital yang semakin meningkat, keberadaan toko yang menawarkan harga terjangkau dan pelayanan lengkap menjadi incaran masyarakat. Di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, terdapat sebuah toko yang menjawab kebutuhan masyarakat. Inilah sebuah toko counter pixel. Toko ini dikenal menyediakan pauta murah dan aksesori ponsel yang lengkap. Toko ini berkesempatan menelusuri langsung ke lokasi. Terletak di kawasan Wonosalam, Pixel hadir sebagai solusi praktis dan hemat untuk kebutuhan internet masyarakat. Toko ini menyediakan kuota internet semua operator dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Tak hanya kuota, pelanggan juga bisa melakukan pembelian pulsa, token listrik, hingga pembayaran tagihan digital lainnya. Semua dilakukan dengan proses cepat tanpa antri panjang. Bagi para pengguna ponsel yang mencari aksesori terbaru, Pixel juga menyediakan berbagai pilihan casing, kabel data, headset, dan produk-produk terlengkap lainnya. Semua barang ditata rapi dan mudah ditemukan. Pelanggan yang ramah dan proses transaksi yang efisien membuat pelanggan merasa nyaman dan betah untuk kembali. Tak heran, toko ini kerap ramai, terutama di akhir pekan. Seiring berkembangnya teknologi, Pixel berkomitmen untuk terus mengikuti tren dan menghadirkan layanan digital terbaik bagi warga Demak dan sekitarnya. Untuk yang membedakan itu paling dari segi pelayanan sama kompetitan barang Mas. Dari varian harga ada yang paling kecil, sedang sama yang paling bagus. Untuk respon masyarakat sejauh ini cukup baik Mas. Soalnya di Gisel itu ada promo setiap harinya Mas, dan harganya yang lebih relatif murah Mas dari counter lainnya. Untuk harapan ke depan mungkin semoga rame selalu. Lagi kesulitan mencari kuota murah dan aksesori ponsel yang lengkap. Saya Muhammad Irfan Subowo dari Demak, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Cek. Ya seperti itulah tadi iklan dari Mas Irfan Subowo. Iklan apa tadi Mas? Iklan Kistel counter yang ada di Wonosalam. Kok gimana itu mengiklankannya itu? Maksudnya iya, menarik atau lebih murah gitu ya? Lebih murah dan ada apa, setiap minggu itu ada promo. Oh, setiap Di minggu sana. ada promo? Ya. Apa aja itu Mas promonya itu kira-kira?
Promonya itu ada semua mas, dari HP terus. Duh, berarti di sana juga ada HP-HP bekas gitu? Ya ada tadi ya, ada. Banyak mas berarti? Banyak. Harganya dari berapa mas itu? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Berarti belum pernah beli gitu ya mas ya? Iya. Yuk lanjut mas, lanjut Lanjut. ke topik pembicaraannya itu. Ini dia apa untuk adik-adik kelas di MTS sana, apa tips yang ingin disampaikan kepada adik-adik yang untuk untuk ikut OSIS yang tahun depan? Tipsnya apa? Harus adik-adik harus menyiapkan mental yang kuat kak. Mental yang kuat. Karena teman-teman kadang kayak bicara kamu tuh OSIS harus gini, Oh. masa OSIS gitu kayak gitu lah kak. Berarti ada usul-usulan yang tidak mengenakan hati berarti. Iya. Terus apa lagi selain mental? Disiplin. Disiplin. Iya. Nah, kenapa disiplin? Ya karena memberi contoh kepada teman-teman. Pastinya kan menjadi OSIS kan nggak mudah toh Mas Bowo. Harus Karena disiplin terus menjaga kedisiplinan Kadang- itu. Kadang juga ada yang bilang kayak OSIS itu babunya sekolah gitu. Kan itu kan Itu kalau membantu. Caranya ya juga mengabdi gitu kan ya Dek ya. Mengabdi bagi guru-guru, membantu guru-guru kan biar guru-guru kan menjadi apa itu Dek, menjadi mudah gitu ya. Iya. Ada nggak Dek kegiatan apa yang kegiatan OSIM yang paling ngasih pengalaman yang berharga itu? Paling berharga itu buat adik sampai lulus nggak akan pernah lupa. Pengalaman pas LDK kak, karena pas LDK itu dibimbing mandiri menjadi kayak pemimpin yang baik. Oh iya. Berapa hari itu di LDK-nya itu biasanya? Cuman 1 hari. Cuman aja, 1 Kak. hari sih kak. 1 hari aja. Iya. Kalau kan kemarin kan kalau apa itu Di SMK. OSIS SMK Mitololom ya Mas ya? Ya. Itu kan 3 hari di Bantir gitu. Yang latih Sumawono, itu Semarang. Iya, Bantir Sumawono Semarang ya Mas ya. Mas Bowo ikut gak itu? Ikut saya Mas. Gimana reaksinya Mas? Reaksi saya mengikuti LDK itu sangat bangga sekali deh, karena bisa melatih kepemimpinan, dasar dan disiplin. Bayangkan juga nangis Mas Bowo ini. Nangis gak Mas? Tidak lah. Yang latih kan TNI toh Mas. Masih ingat Masa gak? harus takut sama TNI? Ya enggak takut, Mas ini kan tegas gitu toh Mas. Enggak takut, cuma menghormati. Berarti enggak takut Mas? Tidak. Lanjut Mas. Terus pesan-pesan untuk OSIS, pesan-pesan untuk yang mendengarkan deh, untuk menjadi OSIS yang baik. Harus memberikan contoh yang sebaik mungkin. Itu aja deh. Terus apa lagi? Jangan pernah melanggar tata tertib sekolah. Ya karena kan organisasi yang menjadi contoh ya. Iya. Terus apa lagi? Harus bertanggung jawab sih kak. Harus bertanggung jawab. Itu kan sudah tertanam dari organisasi. Ya harus dibiasakan sih Mas. Kan biar besok kalau sudah besar kan nanti enggak kaget gitu ya Mas ya. Terus ada nggak Dek cita-cita adik dari kecil sampai sekarang itu apa? Sebutkan masing-masing. Sebutkan. Gak apa. Dokter sih Kak. Dokter. Lah, kenapa kok milih dokter? Suka aja. Suka aja. Pengen membanggakan kedua orang tua. Pengen membanggakan orang tua. Ya. Terus yang tengahnya? Kalau saya ingin menjadi hafiz Quran. Hafiz Quran. Amin. 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 Mas Amin. Lah kenapa kok ingin hafiz Al-Quran? Karena mau membanggakan kedua orang tua. Kedua orang tua. Lah setiap orang-orang kan beda-beda tau Mas Bowo. Iya. Kalau Mas Bowo apa cita-citanya coba? Cita-cita saya menjadi pelukis Mas. Insya Allah Mas. Pelukis apa itu Mas kok? Pelukis biasanya. Kalau saya biasanya suka melukis hot Mas. Ngerti hot? Arab. Tahu. Tahu. Ya. Apa itu? Kayak Kaligrafi. Ya, kaligrafi. Ini Dek, kemarin juara berapa Mas?
Alhamdulillah saya mendapat juara 2 2. Kabupaten Ini Demak. Di mana Mas kemarin? SMK 2 Demak. Dapat juara 2 ya. Ya. Kalau gini Dik, kalau mau belajar kaligrafi itu Masnya ini pintar ini. Lanjut. Terus itu sebutkan Oh, lanjut cita-citanya. dulu ya. Guru agama sih Kak. Guru agama. Berarti lebih menarik ke guru, Mas. Kenapa kok milih guru agama? Kok enggak guru MTK? Biar bisa lebih mengerti tentang agama gitu. Oh, ya. Berarti ini nanti setelah MTS mau mondok. Yang ini artinya Pengen sekolah. pengen sekolah. Terus kalau mondok sambil sekolah atau enggak? Atau mondok saja? Kalau aku ngambilnya paket sih Kak. Oh, paket. Paket. Jadi sambil sekolah gitu Dek. Apa? Paket itu gimana Mas paket itu? Kayak ya sekolahnya biasanya cuman seminggu 1 kali apa 2 kali. Berarti fokus ke Al-Qur'annya itu. Iya, Kalau adiknya ini yang tengah sama. sama, ambilnya paket. Nggih, Ambil paket. Ini satu tim berarti. Yang beda ini Mas Bo yang pojok kanan ini. Kenapa enggak milih SMK aja Dek? Lebih maksudnya Lebih suka di SMA. SMA. Di SMA. Iya. Maksudnya apa enggak lelah gitu Dek pelajaran terus itu. Nah, SMK kan ada PKL-PKL-nya gini kan Dek. Gak terlalu tertarik ke SMK. Itu mau sendiri apa disuruh orang tua itu? Mau sendiri. Mau sendiri. Terus orang tua mendukung juga. Gimana Kak? Terus orang tua mendukung juga. Ya terserah mau sekolah di mana. Berarti tapi kalau mondok gimana Dek? Pengen enggak? Kalau mondok. Ya pengen aja. Kalau semisal gak keterima di negeri ya pengen mondok aja. Pengen mondok aja. Kan Sakti berarti Mas. Tak kayak situ keterima. Iya. Moga-moga keterima, Dik. Amin. Semoga terima Dek ya. Oke, kita akan break sebentar, akan menyaksikan iklan dari Mas Danu, yaitu tentang penjual kentang. Di tengah suasana sore yang sejuk di Taman Timoro Villa, Kecamatan Toroh, ada satu hal yang tak pernah absen menarik perhatian, aroma kentang goreng yang menggoda. Diana Mesari, penjual kentang yang setiap hari mangkal di sudut taman, berubah sederhana namun penuh cita rasa. Kentang spiral, kentang crispy, hingga kentang goreng klasik jadi pilihan favorit pengunjung. Semua dibuat langsung di tempat, segar dan gurih. Dengan harga mulai dari 2000-an, jajanan ini bisa dinikmati siapa saja, dari anak-anak hingga orang tua. Keistimewaan jajanan Masari bukan cuma dirasa, tapi juga konsisten dan semangat menghidupi taman kecil ini. Bagi warga Timoro, sore hari terasa kurang lengkap tanpa cemilan gurih khas Masari. Lebih dari sekedar jualan, Masari telah menjadi bagian dari suasana hangat yang diciptakan taman ini setiap harinya. Seminar atau beras. Siapa target pasar utama penjual kentang? Orang yang ada mulai kapan penjual mulai berjualan kentang? Jam 4 sampai jam 10. Gimana penjual biasanya berjualan kentang? Taman, karena pernah terjadi ada kurang banyak
Oke ya, tadi adalah tugas dari Mas Danu. Mas itu kalau boleh tahu itu tugas apa? Kok Itu mau bikin kentang itu? tugas PKL ya Mas ya. Kan PKL? disuruh buat berita-berita gitu kan Mas. Berita. Ya, jadi ya seperti itulah saya buat berita kuliner gitu mulai dari kentang gitu Mas, penjual itu. Ya, lanjut kembali ke pertanyaan Mas Bowo. Tadi apa tadi? Terus deh, harapan untuk MTS. MTS apa? Apa Dek? Nah, agak itu apa Dek? agak Harapannya sulit apa? gitu ya Mas ya. Kalau menyebutinnya. Karena Arab Mas. Arab itu kadang susah. Apa Dek? Harapan untuk MTS apa? Nahdlatul Sufyan. Ya. Harapannya apa? Terus maju, Ya terus. berkembang, semakin dikenal banyak orang. Terus harapan yang lain, Dek ya? Semoga muridnya bertambah sih Kak. Bertambah. Lah, kenapa? Itu satu sekolah ada berapa siswa? Satu MTS. Tergantung sih Kak. biasanya. Tergantung. Kayak satu angkatan ada berapa, nanti dibagi berapa gitu. Nah kalau satu angkatan ada berapa? Satu kelas? Satu angkatan ya? Satu angkatan berarti itu kelasnya itu A, B atau C gitu Dek. Iya, Iya. dibagi. Ada berapa itu kalau satu angkatan? Kira-kira 25-an. 25. Satu angkatan, bukan satu kelas. Ya, satu angkatan. Satu angkatan 48 apa 49 gitu. Oh, kapan banyak berarti Mas ya? Ya, termasuk banyak sih Mas. Itu kelasnya itu sampai apa sih Dek? A, B atau tahu? AB. AB sih. AB dua Kelas. dua kelas. Itu dicampur apa? Dicampur. Campur, Dicampur. putra putri. Iya. Tadi kan sudah bilang sama Mas Bowo, sudah campur gitu. Hobi kalian masing-masing itu apa Dek? Sebutkan hobinya Bukan masing-masing. sekali, ya. Mas Danu ini kepo ini Mas Danu. Hobi. Main HP sih Kak. Main HP. Masa main HP terus? Ya enggak sih, ya kadang kalau ada sela-sela waktu ya ingin main HP gitu. Tapi hobi yang paling disukai apa selain main HP? Masak sih Kak. Masak? Iya. Berarti mau menjadi chef ini. Kan perempuan kan harus bisa masak atau Mas Iya. Bro. Kalau sudah besar Itu atau- wajib, Mas. Wajib, sudah bersuami Hukum alam istri itu. itu. Kalau yang tengah hobinya apa? Kalau saya hobinya menanam Kak. Menanam? ya. Menanam apa itu? Ya sayur-sayuran, bunga-bunga gitu loh Kak. Berarti ini adiknya mau menjadi pengusaha sayur. Pengusaha. Mas Bro, ya. Amin. Amin amin. Yang kanan bacanya Pojok. satu. Membaca AU. Baca apa? AU. Apa itu? AU itu apa, Dek? Alternative Universe di TikTok gitu kan. Oh, Paham enggak? Ya, nanti Paham nggak, Mas? searching di TikTok banyak Kak. AU itu apa? Ya kayak POV, tapi Oh, dibaca POV. gitu kayak semacam novel tapi kayak cuplikannya aja gitu loh Kak. Berarti kayak video klip, voice over. Enggak, foto Kak. Foto. Iya. Screenshotan gitu. Oh iya iya. Ya. Tapi hobi yang lain ada nggak selain Ada. itu? Ada Apa? musik atau gitu. Kalau musik kan itu ada gitar nanti nyanyi. Main badminton sih Kak. Apa? Badminton. Badminton. Iya. Ini jago Mas Daru ini. Enggak jago Mas Bowo kalau badminton. Badminton, wah ini sebuah apa perbedaan sendiri, perempuan suka badminton. Nah, biasanya kan badminton kan Ya kalau ada laki-laki. kayak gabut gitu main badminton sama sepupu gitu. Ya kenapa kok suka badminton? Ya Kok gak masak? Biasanya ya, kan perempuan kan suka-suka masak aja itu. masak tapi ya jarang lah Kak. Ada pelajaran favorit gak Dek? Dan guru favorit itu? Ada Kak. Apa MTK? Apa enggak? Kalau kemarin itu dari mana Mas? SMP? SMP 2 Guntur. Nah SMP Negeri 2 Guntur itu pelajaran favoritnya katanya MTK. Itu laki Dek itu.
Katanya Yang ini MTK. apa? Kalau adik-adik ini apa ini? Kalau saya ya MTK, tapi ya Nah, kenapa kok pilih MTK? karena tuh kadang kayak tantangan gitu loh kak. Tantangan, berarti suka yang tantangan-tantangan. Ya, Mas. tantangan, penuh tantangan gitu. Terus yang adiknya Agama sih kak. agama, Agama. berarti juga Islamiyah. Iya, mau menjadi pendakwah Pak. Katanya mau jadi guru IPA ya? Guru PAI. Iya, guru agama. Terus? Kalau yang pojok ini Pelajaran IPA. IPA. Kan Berarti- mau masuk SMA atau Mas? suka fisika atau gimana Dek? Suka fisika berarti. Lumayan. Tapi apa gak ribet itu kalau menghitung-menghitung? Ya, Seperti MTK sih. Ya, Hampir. ya lumayan ribet, tapi kalau tahu caranya mudah kak. Tapi apa yang bedanya MTK sama IPA? Kalau IPA kan ada materi-materinya. Ya. Gak semua hitung-hitungan gitu. Oh, kalau MTK berarti hitungannya Agama sih kak. agama, Agama. berarti juga Islamiyah. Iya, mau menjadi pendakwah Pak. Katanya mau jadi guru IPA ya? Guru PAI. Iya, guru agama. Terus? Kalau yang pojok ini Pelajaran IPA. IPA. Kan Berarti- mau masuk SMA atau Mas? suka fisika atau gimana Dek? Suka fisika berarti. Lumayan. Tapi apa gak ribet itu kalau menghitung-menghitung? Ya, Seperti MTK sih. Ya, Hampir. ya lumayan ribet, tapi kalau tahu caranya mudah kak. Tapi apa yang bedanya MTK sama IPA? Kalau IPA kan ada materi-materinya. Ya. Gak semua hitung-hitungan gitu. Oh, kalau MTK berarti hitungan semua ya. Oh, ya. Guru favorit Dek? Di MTS sana siapa? Yang paling enak gitu atau menurut adik yang Paling suka- asik lah. Ya, paling asik atau sukanya adik apa yang paling galak gitu? Ada nggak? Kalau Ada. paling asik itu sih Bu Fira. Bu Fira. Iya. Oh. Itu mengambil apa? Bu Fira. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya, asik wong Jawa. Ya Jawa ini Mas. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, mengambil bahasa Jawa. Terus Kalau menurut saya itu guru favoritnya ada 2. apa itu? Pak Kalimi sama Bu Zu. Oh iya, kemarin itu asik juga nu. Yang mana? Guru kemarin pas di MTS dulu. Pak siapa? Pak Kalimi. Oh ya Pak. Yang ajar MTK itu. Iya. Berarti itu ya Mas Bu, kemarin itu ya. Yang ini? Ada 2 juga, Bu Zuafa sama Bu Eni. Ah, Bu apa yang kemarin itu? Ulang apa itu, Dek? Orang TIK. apa? Ulang TIK. TIK, Sama itu MTK. katanya jadi wakil kesiswaan atau Enggak, Pembina Hafiz. OSIS. oh pembina OSIS. Pembina OSIS. Pembina OSIS ramah pembinanya. Ya harus ramah gitu ya. Sesuai keadaan sih kak itu. Sesuai keadaan. Iya. Berarti aslinya itu tegas. Iya tegas. Wes, Ya seperti itulah obrolan apa itu? Ya seperti itulah obrolan kita Kita di siang hari ini, di siang hari ini. membahas tentang organisasi OSIS Intra Madrasah yang ada di Nahdlatul Subian MTS Ploso Demak. Ya terima kasih buat teman-teman dari OSIM MTS. Nah, Nahdlatul Subian jadi ya. Subian Pelosok. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sampai ketemu di talkshow berikutnya. Saya Danuris Mastio dan saya Muhammad Irfan Subowo. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.